Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini Ibu akan membahas mengenai data kelompok, yaitu jadi kita mau bahas tentang data kelompok. Sebelumnya kan kalian sudah mempelajari cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Jadi di materi kali ini tuh kita akan menghitung median, modus, kuartil 1 dan kuartil 3. Sebetulnya ada kuartil 1, 2, dan 3. Cuman kalau median itu nilainya sama dengan kuartil 2. Jadi kita langsung ke kuartil 1 dan kuartil 3 ya. Nah, yang pertama itu adalah median. Median itu adalah nilai, masih ingat? Nilai rata-rata. Kalau median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah ini nilainya sama dengan si kuartil 2. Karena kalau kuartil itu datanya dibagi 4 dan Q2 itu letaknya di tengah-tengah sama seperti median. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Terus kalau misalkan Q1 itu adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Kalau Q3 itu adalah kuartil atas. Jadi pada video ini ada 5 yang akan kita bahas, mulai dari median, modus, kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah median dari data kelompok, atau kita mencari nilai rata-rata dari data kelompok. Di sini diberikan data, biasanya kalau di soal itu akan diberikan nilai dan frekuensi. Di sini nilainya sudah berupa interval karena dia merupakan data kelompok. Jadi ada nilainya di situ rentangnya 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12 dan 13 sampai 15. Dengan frekuensinya 13, 25, 40, 10 dan 12. Yang pertama, untuk menghitung nilai rata-rata itu dibutuhkan nilai tengah. Apa sih nilai rata-rata itu? Jadi untuk nilai rata-rata itu rumusnya adalah jadi untuk nilai rata-rata itu rumusnya lambangnya X bar, dibaca X bar itu sigma FI XI dibagi sigma FI. Jadi di sini ada FI, F itu adalah si frekuensinya, XI itu adalah si nilai tengahnya. Jadi kita harus mengalihkan antara frekuensi dengan nilai tengah dan kita kalikan. Setelah kita kalikan, kita jumlahkan, karena sigma itu artinya jumlah, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi totalnya. Berarti langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata itu kita cari nilai tengahnya dulu. Apa sih nilai tengah itu? Jadi nilai tengah itu adalah di sini kan ada interval 1 sampai 3. Kalau kita jabarkan itu berarti ada angka 1, 2, 3. Yang disebut nilai tengah adalah yang di tengah-tengah. Berarti kalau di sini nilai tengahnya adalah 2, seperti itu. Lalu kalau misalkan ini jadi 2 ya nilai tengahnya. Kalau misalkan 4 sampai 6 berarti 4, 5, 6. Berarti nilai tengahnya 5. Nah, kalau di sini bisa juga cara lain kan, kalau misalnya ini kan angkanya masih sedikit ya rentangnya. Kalau agak panjang kan agak lumayan waktunya untuk kita menjabarkan dari yang awal sampai yang akhir. Jadi bisa kita gunakan nilai yang paling depan ditambah dengan nilai yang paling belakang. Berarti contohnya yang ketiga 7 tambah 9 bagi 2. Berarti 16 bagi 2 sama dengan 8 ya.
Nah gitu, jadi 10 tambah 12, 10 tambah 12 bagi 2, 22 bagi 2, 11, lalu 14, seperti itu ya. Itu untuk mencari nilai tengah. Jadi angka yang sudah kita dapatkan itu adalah 5, 2, 5, 8, 11, dan 14. Tunggu sebentar. Kalau sudah, langkah selanjutnya itu kita harus mencari FI dikalikan dengan XI. Artinya kita mengalihkan antara si frekuensi dengan nilai tengahnya. Jadi yang pertama 13 dikalikan 2, hasilnya 26. 25 dikali 5 itu 125. 40 kali 8 320, 10 kali 11 110, 12 kali 14 itu berarti 120 tambah 12 dikalikan dengan 14 itu 144 ditambah 24, 168. Kalau sudah, kita jumlahkan nih hasil di si XI FI itu adalah sigma FI XI hasilnya. Berarti kita jumlahkan dulu saja ya. 26 tambah 125 ditambah 320 ditambah 110 ditambah 168. 11 tambah 8 19, 1 6 7 8 tambah 6 14, 1 5 6 7, 749. Jadi hasilnya adalah 749 dibagi, kita totalin dulu ya sigma F nya. Jadi yang si 749 ini adalah hasil dari si sigma FI XI. Sigma FI XI nya adalah 749. Nah setelah itu frekuensinya kita totalin dulu. Di sini 13 tambah 25 38. Jadi kita jumlahin ini semua ya ke bawah. Berarti kan 13 tambah 25 48 tambah 40 tambah 10 tambah 12. Ini tambah ini 25 tambah 25 50 tambah 50 100 ya. Berarti ini hasilnya adalah 100. Nah, kalau sudah 100 itu adalah total frekuensinya, atau bisa dibilang itu adalah sigma FI. Karena sigma itu artinya jumlah. Jadi sigma FI sama dengan 100. Nah, di sini sudah dapat, baru kita tinggal masukkan ke rumusnya. Sigma FI XI-nya 749 dibagikan dengan 100. 7,49. Ini adalah nilai rata-rata dari data yang sudah diberikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, jadi kalian perhatikan dulu untuk cari nilai rata-rata. Selanjutnya itu kita menentukan modus. Kita lanjutkan untuk mencari modus terlebih dahulu ya. Ini Bu hapus dulu. Langkah selanjutnya adalah kita mau mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi untuk modus sendiri itu rumusnya adalah untuk data berkelompok tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan C. Ini untuk rumus modus. Nah, jadi apa sih TB? TB itu adalah tepi bawah. Kalian kan sudah mencari tepi bawah ya waktu itu. TB adalah tepi bawah. Terus di sini ada D1. D1 itu adalah selisih kelas modus. Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Kalau D2 nya selisih
frekuensi kelas modus dengan sesudahnya C itu adalah interval kelas, panjang interval kelas. Nah, ini rumusnya. Jadi ada tepi bawah. Di sini tepi bawah yang dipakai adalah tepi bawah di kelas modusnya. Terus ada D1, ada D2 dan C. Nah, bagaimana kita mencari tepi bawah? Masih ingat? Tepi bawah itu bisa kita dapatkan dari batas bawah kita kurangin 0,5. Jadi TB itu bisa kita dapatkan dari TB itu batas bawah dikurang 0,5. Kita hitung dulu yuk TB per kelasnya. Berarti di sini batas bawahnya 1, berarti tepi bawahnya adalah 0,5. Di sini 3,5, di sini 6,5. 10 kurang 0,5 9,5 dan ini 12,5. Itu adalah tepi bawah dari masing-masing kelas. Selanjutnya setelah kita menemukan tepi bawah, kita cari D1 dan D2 nya ya. Gua hapus dulu sebentar. Jadi untuk mencari D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kita harus cari dulu nih dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 manakah yang merupakan kelas modus. Tadi modus itu kan artinya adalah nilai yang paling sering muncul, artinya kita harus cari yang frekuensinya paling besar. Jadi kalau di sini yang frekuensinya paling besar itu ada di kelas yang urutan ketiga, nilai dari 7 sampai 9 ya. Jadi yang nilainya 7 sampai 9 kita ini dulu. Kelihatan enggak? Nah, jadi yang Ibu beri stabilo kuning di sini adalah frekuensi kelas modusnya atau kelas modusnya, bukan frekuensi, maaf. Jadi di sini adalah kelas modusnya. Kelas modus. Jadi kelas modusnya itu kita sudah menemukan antara interval 7 sampai 9. Tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Di sini tadi ada rumusnya TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. TB-nya berarti berapa? Sesuai dengan kelasnya, berarti TB-nya yang dipakai adalah 6,5. D1-nya berapa sih? D1 itu tadi kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kalau untuk menentukan si D1 itu berarti harus kita selisih nih. Ini D1, ini ke bawah itu D2. Jadi kita tentukan dulu ya di sini. D1-nya itu adalah 40 dikurang 25. 15, D2-nya itu adalah 40 dikurang 10, 30. Baru kita masukkan ke dalam ininya ya, rumusnya ya. D1-nya tadi berapa? 15 per 15 ditambah 30 dikali C. C itu panjang interval kelas. Di sini kan rentangnya itu antara 7 sampai 9. Berarti ada berapa angka tadi? 7, 8, 9. Berarti C-nya sama dengan 3. Karena ada 3 kelas gitu ya, ada 3 nilai dalam satu rentang, berarti C-nya 3. Kalau sudah kita hitung, berarti 6,5 ditambah 15 kali 3 45, 15 kali 3 itu 45 per 30 tambah 15 itu 45 juga, berarti hasilnya adalah 6,5 ditambah 1 jadinya 7,5. Jadi modus yang didapatkan dari data kelompok ini adalah 7,5. Itu untuk mencari nilai modus. Jadi ingat ya, jadi kalau di modus itu kita membutuhkan D1 dengan D2 dan tepi bawah serta interval kelas. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke median. Median itu adalah nilai tengah. Berarti kita cari mediannya dulu ya. Ibu hapus dulu ya.
Yang selanjutnya adalah yang kita akan cari adalah median. Median itu adalah nilai apa tadi? Median adalah nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Ibu tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Median itu rumusnya adalah median TB ditambah setengah N min FK per F dikalikan dengan J. Jadi di sini ada tepi bawah lagi, terus ada N. N itu sama kayak sigma X, sigma FI ya. Jadi total jumlah datanya ada berapa? Terus di sini ada FK. Jadi keterangannya di sini ada tadi apa? TB itu tepi bawah. N itu jumlah data, jumlah frekuensi. FK itu namanya frekuensi kumulatif. Sebelum yang dipakai adalah sebelum kelas median. Terus ada F, frekuensi kelas median, dan C sama ya, panjang interval kelas. Nah ini di buku tadi bisa lambangnya tuh bisa macam-macam ya, bisa C, bisa P, tapi sama aja. Jadi yang di belakang itu adalah panjang interval kelas. Ini rumusnya boleh dicatat dulu untuk rumusnya median, baru setelah itu kita hitung nilai mediannya dari tabel berikut ini. Ibu lanjut ya. Ibu hapus dulu rumusnya untuk kita menghitung. Jadi di median ini kita membutuhkan TB lagi, tapi karena tadi di modus kita sudah mencari TB-nya, langkah selanjutnya adalah kita mencari FK. FK terlebih dahulu. Jadi apa sih FK itu? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Jadi kita lihat di tabel frekuensi. Di sini kan 13. Kumulatif itu artinya sama di jumlah atau dikumulasikan. Berarti kan di sini 13 ya. 13 ditambahkan dengan yang bawahnya nih. Kalau ini kan 13 aja. Terus yang bawahnya itu kan 25. Berarti kita tambahkan dengan frekuensi atasnya. Artinya 13 ditambah 25, 38. Gitu ya. Nah, kalau di 38 terus supaya mudah kita tambahkan dengan frekuensi jawab bawahnya. Jadi 38 ditambah dengan berapa nih? 40. Oke. Berarti 38 tambah 40 berapa? 78. Ditambahkan 10 88, ditambahkan 12 100. Jadi FK-nya itu kalau di total sampai akhir itu hasil sama dengan total seluruh frekuensinya. Kalau sudah menemukan FK, apalagi yang kita butuhkan di sini sudah ya. FK sudah ada, tapi bawah sudah ada, N-nya sudah ada 100, C-nya tadi 3, dan tinggal cari frekuensi kelas mediannya. Nah, sama seperti modus, kita harus cari tahu dulu median itu terletak di baris yang mana sih, di kelas yang mana. Cara carinya bagaimana? Median itu kan adalah nilai tengah kan ya. Jadi kita cari letak median. Median itu kan nilai tengah, artinya datanya dibagi menjadi 2 sama besar, dimana setengah N, karena dibagi menjadi 2 sama besar. N nya kan 100 ya, berarti setengah kali 100, 50. Nah, kita harus tahu data ke 50 itu ada di mana. Nah, untuk memudahkan kita untuk tahu dia ada di mana, kita lihat di tabel si FK. Tabel FK di situ angkanya ada 13, 38, 78, 88 dan 100. Nah, data klip ini FK itu artinya gini. Jadi kalau yang pertama itu data ke 13, FK-nya 13 itu artinya di kelas 1 sampai 3 itu ada di antara frekuensi data ke 1 sampai 13. Kalau 4 sampai 6 itu sampai data ke 38. Kalau 7 sampai 9 itu sampai data ke 78. 10 sampai 12 itu sampai data ke 88, dan 13 sampai 15 itu sampai data ke 100.
Artinya nih kalau sampai data ke 100 berarti nilai 13 sampai 15 itu terletak di antara 89 sampai 100. Seperti itu. Nah, berarti kalau dari situ kita tentukan letak mediannya dulu ya. Nah, jadi berarti karena dia 50, nah jadi kalau dia 50 tuh ada di ketiga juga ya, karena kelas yang ketiga itu sampai data ke 78, artinya data ke 50 juga ada di sini. Nanti kita stabiloin lagi. Ini ibu tandain dulu, di sini adalah kelas median. Kalau sudah baru kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi kelas mediannya sudah kita temukan. Berarti kalau kelas yang dipakai adalah interval dari 7 sampai 9, tapi bawahnya tadi 6,5. Setengah N-nya berarti tadi 50. FK-nya itu kita lihat nanti. Terus ada F-nya sudah ada di sini sesuai dengan frekuensi antara 7 sampai 9 itu frekuensinya 40 dan C-nya 3. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ibu hapus dulu ya. Sudah, kita lanjutkan untuk menghitungnya. Berarti karena dia frekuensi kelas median itu terletak di interval 7 sampai 9, berarti tepi bawah yang kita gunakan adalah 6,5. Setengah N-nya ini berarti ini ya 50 min FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi FK yang diambil itu adalah yang ini kan kelas median, yang ini yang stabilo hijau. Berarti ini nih FK sebelumnya. FK-nya yang dipakai yang 38. Jadi di atasnya sih kelas median tapi ada di tabel yang FK. Gitu ya. Berarti di sini FK-nya 38. F itu frekuensi kelas mediannya. Jadi median frekuensinya berapa di sini? Ini kan. Ini adalah si F-nya. Jadi F-nya adalah 40. Masukin dulu. C-nya 3 ya. Berarti 6,5 ditambah 50 dikurang 38, 12 per 40 dikali 3. Berarti 6,5 ditambah berapa ya? 36 per 40. Berarti 6,5 ditambah 0,9. Jadinya 7,4. Jadi median yang didapatkan dari data ini adalah 7,4. Itu untuk mencari median. Setelah mencari median, kita mencari kuartil 1 sama kuartil 3. Kuartil 2 tidak perlu kita cari lagi. Sebetulnya kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Cuman untuk kuartil 2 tidak perlu kita cari lagi karena kuartil 2 nilainya sama dengan median. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk mencari kuartil ya. Jadi ada kuartil 1 dan kuartil 3. Bedanya apa sih dengan median? Kalau kuartil itu datanya dibagi menjadi 4 sama besar. Ibu hapus dulu ya untuk median. Ibu lanjutkan untuk kuartil. Jadi kita mau cari kuartil bawah dulu. Kuartil bawah itu adalah Q1. Q1 itu rumusnya, sebetulnya rumusnya tuh sama kayak median. Cuman bedanya kalau median dia setengah karena datanya dibagi 2. Jadi kalau ini 1/4. Sama. Cuman nanti letaknya aja yang berbeda. Keterangannya sih sama semua ya. Jadi untuk kuartil prinsipnya sama kayak median. Yang membedakan adalah si 1/4 N-nya. Ibu tulis dulu keterangannya. TB adalah tepi bawah, N jumlah frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1, F frekuensi kuartil 1
atau kuartil bawah, dan C tadi panjang interval kelas. Nah, berarti sama langkahnya seperti median, kita harus tahu dulu letak Q1 tuh ada di mana sih? Kan Q1 itu 1/4 dari data, berarti 1/4 dari M, 1/4 dari 125. Nah, dari sini berarti kita harus tahu data ke-25 itu ada di mana. Ini gua hapus dulu ya yang median tadi. Data ke ke-25 ada di mana berarti? Kita lihat di FK-nya lagi. Tadi yang pertama tuh 13 38. Berarti kalau 25 itu ada di kelas yang kedua karena 38 ya. Ibu tambahin dulu. Berarti yang dipakai adalah yang si ini, yang warna coklat ya. Ini adalah kelas kuartil 1, kelas Q1. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke rumus ya. Di sini karena FK-nya sudah ada, jadi kita nggak perlu cari yang lain, tinggal masukkan ke rumus aja. Ibu hapus dulu ya. Nah, kita cari TB-nya berarti berapa? Dia di baris kedua, berarti tepi bawahnya itu kan karena intervalnya 4-6, tepi bawah yang kita gunakan adalah 3,5. 1/4 N-nya tadi 25. FK-nya itu berarti FK sebelumnya ya. Berarti FK-nya itu yang 13 ya. 13. FK untuk kuartil 1. Berarti di sini 13 per F-nya, frekuensi kuartilnya berapa di sini? Ini Bu hapus dulu. Di sini 10. Di sini 40 tadi ya. Maaf. 40. Jadi FK-nya tadi berapa? Maaf ya. FK-nya itu ada F-nya itu adalah si dia nih 25. Nah, berarti F-nya 25, C-nya adalah 3 ya. Kalau C sama semua. Tinggal kita hitung 3,5 ditambah 12 per 25 kali 3. 3,5 ditambah 36 per 25, 3,5 ditambah 1,44, 4,94. Ini adalah kuartil 1. Nah, itu untuk kuartil 1. Bisa ya. Nah, setelah kita menemukan kuartil 1, kita lanjutkan untuk cari kuartil 3. Apa bedanya sih dengan kuartil 1 dan kuartil 3? Sebetulnya yang membedakan adalah si letak datanya saja. Letak datanya kalau kuartil 1 itu 1/4 N, kalau kuartil 3 3/4 N. Ibu hapus dulu ya. Nah, jadi kalau kuartil 3 itu disebutnya kuartil atas atau Q3. Itu yang membedakan, Ibu ganti di sini aja. Keterangannya sama ya. 3/4. Dah seperti itu. Jadi 3/4 N. Nah, berarti kita cari letak datanya dulu yuk. Letak Q3 itu berarti 3/4 kali 100. Berarti kan 75 ya. Kita harus cari data ke-75 itu ada di mana. Nah, karena di sini sampai 78 yang ketiga berarti ya di situ ya. Berarti kita terpaksa harus didouble lagi. Karena letaknya di situ juga. Nggak kelihatan ya. Bentar ya. Kayak apa ya? Nah, jadi ini Q3-nya ada di sini ya. Karena dia sampai 78, artinya data 75 juga ada di sini.
lagi-lagi sama ya, kelas Q3. Nah berarti tepi bawahnya yang dipakai adalah 6,5, 3/4 nya berarti ini ya 75, min FK nya berarti yang dipakai yang berapa? FK nya ini kan sebelumnya kan, FK itu berarti ini FK Q3 berarti 38, F nya itu frekuensinya dia itu, maaf ini ya 40, C nya adalah 3 berarti 6,5, ini dibagi dikurang 75 dikurang 38 tuh 37/40 dikalikan 3 berarti 6,5, 111 dibagi 40 2,775, 9,275. Jadi untuk kuartil 3 nya itu nilainya adalah 9,275. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah jadi di pertemuan ini kita sudah membahas dari mean, median, modus, kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data kelompok. Untuk materinya Ibu sudahi dulu sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dicatat di buku latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.